Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita dapat melaksanakan presentasi kita pada hari ini, yang dimana kita akan memberikan edukasi kepada audiens kita, yaitu Rizky. Itu tentang materinya, yaitu stres dan coping. Nah, jadi apa aja sih isi dari materi stres dan coping ini? Kedepannya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Andika Pratama. Lanjut untuk Agung. Perkenalkan, nama saya Agung Setiawan. Oke, lanjut Ana. Perkenalkan, nama saya Ana Fitria dengan NIM 24350002. Oke, lanjut Rohinatul Hobi. Saya Rohinatul Kolbi dengan NIM 24350014. Oke, lanjut Arid. Perkenalkan, saya Aris Akif dengan NIM 24343009. Oke, lanjut selanjutnya Ferdi. Perkenalkan, nama saya Ferdi Rahman dengan NIM 24350019. Oke, selanjutnya Indri. Oke, perkenalkan, nama saya Indri Yuliani dengan NIM 24350009. Oke. Jadi untuk audiens itu adalah sedikit perkenalan dari kami. Mungkin dari audiens boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, nama saya Rizky Chandra dengan NIM 24350035. Oke, sekarang Rizky adalah audiens kami. Nah, jadi teman kami ingin menyampaikan materi stress dan coping. Jadi untuk Rizky mohon disimak baik-baik. Semoga apa yang disampaikan oleh teman saya nanti bisa berguna untuk Rizky. Oke, untuk materi pertama saya serahkan kepada pemateri pertama. Disilakan aja open mic-nya. Untuk materi pertama yaitu adalah tentang stres. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang apa itu stres. Stres adalah proses emosional dan fisik yang muncul ketika seseorang harus menyesuaikan diri, atau bisa disebut juga dengan sebuah tekanan, tuntutan maupun situasi yang dianggap mengancam atau berada di luar kemampuan dirinya sehingga dapat mengganggu kesehatan. Nah, yang kedua itu adalah tentang stresor. Nah, apa itu stresor? Stresor adalah setiap keadaan, peristiwa, ataupun situasi yang dianggap mengancam dari individu untuk menguji kemampuan coping yang dimilikinya, serta menimbulkan perubahan psikologis yang akhirnya memicu munculnya respons stres. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk berikutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih pemateri pertama, Arid. Kita lanjut ke pemateri kedua, langsung aja silakan dibuka mic-nya. Nah, di sini terdapat jenis-jenis stres. Yang pertama itu eustress, yaitu stres positif yang muncul dari tantangan menyenangkan dan dapat memotivasi. Yang kedua, distress, yaitu stres negatif yang timbul dari situasi yang mengancam dan bisa merugikan. Yang terakhir ada neostress, yaitu stres yang berada stres yang tidak memberikan dampak apapun untuk tubuh. Next. Nah, ada pula faktor-faktor yang mempengaruhi stres, yaitu stres akademik, beban kerja yang tinggi, masalah ekonomi, masalah percintaan, tekanan sosial dan pergaulan, perubahan besar dalam hidup, overthinking, dan kesehatan fisik. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Ana selaku pemateri kedua. Oke, materi selanjutnya akan diteruskan oleh pemateri ketiga. Langsung aja boleh open mic-nya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih dampak dari stres. Nah, yang pertama adalah masalah fisik.
Stres dapat menimbulkan berbagai masalah fisik seperti sakit kepala, gangguan jantung, pencernaan, sulit tidur, tekanan darah yang tinggi, obesitas, dan penurunan imun. Yang selanjutnya adalah masalah mental. Stres yang tidak dapat dikelola dengan baik dapat berkembang menjadi masalah mental seperti depresi, cemas, dan mudah marah. Nah, pada akhirnya hal ini akan mengganggu kualitas hidup seseorang. Yang ketiga adalah kognitif. Pada aspek ini, stres dapat mengganggu kemampuan berpikir dan memproses informasi. Dampaknya adalah sulit fokus, lupa, dan pesimis. Yang terakhir adalah perilaku yang berubah. Stres juga mempengaruhi perubahan perilaku seseorang. Individu yang mengalami stres cenderung menjadi lebih gugup dan gelisah, dan kecanduan merokok atau alkohol. Next. Nah, selanjutnya adalah upaya untuk mengatasi stres. Nah, yang pertama yaitu luangkan waktu untuk hobi dan perawatan diri. Meluangkan waktu untuk melakukan hobi dan perawatan diri dapat membantu mengurangi ketegangan. Aktivitas ini memberikan kesempatan bagi tubuh untuk istirahat. Yang kedua adalah gunakan keterampilan manajemen waktu. Dengan menerapkan manajemen waktu yang baik, seseorang dapat mengatur tugas dan tanggung jawab secara lebih terstruktur. Hal ini juga membantu mengurangi tekanan akibat pekerjaan atau tugas yang menumpuk. Yang ketiga adalah berolahraga. Nah, olahraga secara teratur dapat membantu mengurangi stres karena mampu meningkatkan hormon endorfin. Yang keempat adalah hilangkan sumber stres yang tidak perlu. Mengurangi dan menghindari sumber stres yang tidak perlu dapat membantu menjaga keseimbangan mental. Nah, yang terakhir adalah mencari bantuan konseling. Nah, apabila stres sudah sulit dikendalikan, mencari bantuan konseling merupakan langkah yang tepat. Konselor atau psikolog dapat membantu individu memahami masalah dan memberikan solusi yang sesuai untuk mengelola stres secara efektif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Oke, terima kasih untuk pemateri keempat ya. Ketiga atau keempat? Ketiga. Lanjut ke pemateri berikutnya, boleh langsung open mic. Baik, materi selanjutnya yaitu adalah coping. Apa itu coping? Coping itu adalah upaya kognitif dan perilaku yang dilakukan untuk tujuan mengelola tuntutan eksternal dan internal tertentu yang dinilai membebani atau melampaui sumber daya seseorang. Lanjut. Jenis-jenis coping itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu adalah problem focus coping. Yang kedua adalah emotion focus coping. Problem fokus coping itu adalah fokus untuk menyelesaikan masalah-masalah yang menimbulkan situasi stres. Misalnya ketika kita mampu menyelesaikan masalah yang kita hadapi, maka kita bisa mengurangi tekanan atau stres. Yang kedua adalah emotion focus coping, yaitu coping dengan fokus menghilangkan atau meredakan emosi-emosi yang muncul karena stresor. Misalnya seperti marah, cemas, dan berduka. Sekian, saya serahkan kepada moderator. Oke, terima kasih Ferdi selaku pemateri berikutnya. Lanjut untuk materi berikutnya diserahkan kepada pemateri selanjutnya. Pada pemateri saya silakan. Baik, yaitu cara mengatasi masalah dengan problem focus coping. Yang pertama yaitu identify the problem atau opportunities. Yang kedua yaitu define the goals. Yang ketiga yaitu explore possible strategies. Yang keempat yaitu anticipate outcome and ACT. Yang kelima yaitu look back and learn. Selanjutnya, upaya untuk mengatasi emosi. Yang pertama yaitu breathing exercise. Yang kedua itu katarsis. Yang ketiga itu expressive writing. Yang keempat itu self-soothing. Yang kelima itu
medicine. Yang keenam itu self talk. Yang ketujuh yaitu reminiscence therapy. Yang ke-8 simple self care. Saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, terima kasih Agung untuk penjelasannya. Nah, jadi untuk Rizky itu ada sedikit penjelasan dari kami, yaitu berupa materi stres dan coping. Nah, dari materi yang sudah disampaikan tadi nih, apa sih yang dapat Rizky tangkap dari materi ini? Gitu. Ada nggak sedikit pertanyaan ke kami atau saran atau gimana? Terus Rizky itu boleh memberikan pendapat Rizky. Oh, jadi stres dan coping itu kayak gini. Mungkin ada dari Rizky, boleh? Sebentar, sepertinya jaringan saya sedikit nge-lag. Bentar. Oke. Menurut saya mungkin mengelola emosi itu sangat penting ya, apalagi karena kita mahasiswa kan. Mungkin tugas-tugas dari dosen itu tiba-tiba aja gitu. Padahal tugas yang dari dosen yang mata kuliah sebelahnya udah memberikan tugas seperti tugas akhir. Lalu udah tiba-tiba dosen yang hari ini menambah tugas akhir yang tidak ada di jadwal. Jadi karena itu kita harus mengontrol kita terbuat. Mungkin menurut saya gitu. Oke, mungkin itu sedikit pendapat dari Rizky bahwasannya stres dan coping ini tuh ibaratnya itu sangat berpengaruh dalam diri kita gitu ya. Apalagi untuk kesehatan mental kita, terus kesehatan fisik kita bisa jadi juga. Nah, oke. Karena Rizky tadi sudah memberikan pendapat, atau ada yang belum jelas nggak Rizky yang mau ditanyakan, atau sudah jelas? Dari yang saya dengar sudah jelas dari pemaparan pemateri. Jadi mungkin tidak ada pertanyaan dari saya. Oke, karena Rizky nggak ada pertanyaan, jadi di sini kami sebagai dari pemateri ini, jadi kami ada sedikit pertanyaan untuk Rizky. Nah, mungkin Rizky bisa jawab dari hati aja, atau Rizky bisa jawab sesuai pendapat Rizky atau yang Rizky alamin gitu. Nah, jadi ini ada pertanyaan pertama nih. Nah, secara jujur nih Ki, mungkin Rizky dengar ya? Dengar. Dengar jelas ya, oke. Nah, jadi pertanyaannya, kalau boleh jujur nih, deadline tugas atau ujian mana yang paling sering membuat Rizky itu merasa tegang atau tertekan belakangan ini? Boleh dipaparkan. Kalau deadline atau tugas yang merasa tegang akhir-akhir ini mungkin ada dari mata kuliah teknologi sistem elektronika analog. Kan aku udah membuat tugas, udah bagus menurut diri sendiri. Rupanya teman-teman ada yang lain yang lebih. Jadi dalam waktu cuma 1 jam ya, harus memperbaikinya. Jadi ya itu mungkin yang rasa-rasa tegang akhir-akhir ini karena mendadak gitu. Padahal deadline cuma 1 jam lagi ibu itu bakal pulang kampung. Jadi mungkin itu sih yang deadline atau tugas yang merasa tegang akhir-akhir ini. Oke, jadi karena itu ibaratnya bisa membuat Rizky terpengaruh nggak, atau tingkat stres Rizky itu bisa muncul nggak dengan kejadian tadi gitu? Jujur ada, karena tiba-tiba nggak expect itu kalau ibu tuh bakal nyuruh untuk perbaiki dengan waktu 1 jam. Jadi sangat-sangat terasa. Oke, nah jadi sebenarnya kita juga bisa menanggulangi ini dengan cara yang yang simpel aja sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita dikejar deadline atau tugas atau ujian mana yang paling membuat kita tegang atau tertekan, itu kan
kita bisa cari metode untuk menenangkan diri kita. Contohnya seperti main game mungkin untuk sementara waktu. Terus yang kedua kita bisa santai menikmati sunset ya, kalau misalnya Rizky suka lihat sunset gitu. Nah, jadi itu sih saran dari saya untuk misalnya Rizky itu masih merasa tertekan atau tegang dalam menjalani tugas-tugas kuliah ini. Nah, terus ada satu pertanyaan lagi dari aku. Nanti ada rekan aku yang mau nanya, Indri. Jadi mungkin kami ada 3 pertanyaan lagi. Nah, ini pertanyaan terakhir dari aku. Nah, mungkin apa sih satu hal yang paling sering Rizky itu berpikir ini terlalu berat selama masa kuliah gitu? Apa sih yang membuat Rizky itu merasa berat selama Rizky kuliah? Gitu? Mungkin hal yang paling sering terasa terlalu berat itu kayak beban tugas yang menumpuk ya, dengan tingkat kesulitan yang tinggi. Ditambah dengan ekspektasi nilai pasti yang tinggi kan dari diri sendiri. Sering membuat saya tuh berpikir bahwa semuanya terasa terlalu berat untuk ditangani sekaligus. Oke, berarti karena sekaligus sekaligus ngehandle gitu ya. Ya, betul. Jadi karena sekaligus ngehandle gitu, Rizky merasa ini kayak berat banget gitu. Nah, tapi kan kita tahu realitanya kuliah itu bahwasanya kita itu kan dikasih tugas yang mungkin di luar ekspektasi kita. Nah, jadi misalnya hari ini nih ada tugas yang deadline itu besok gitu misalnya. Terus ada lagi hari ini yang deadline itu jam segini gitu. Nah, itu yang membuat Rizky itu merasa berat. Nah, saran saya kita tuh lebih bisa memanage waktu. Nah, bagaimana kita memanage waktu itu harus kita pikirkan sendiri sebenarnya. Karena kenyamanan untuk diri kita sendiri itu kita yang mengatur semuanya. Nah, jadi mungkin untuk Rizky, saran dari saya itu Rizky harus lebih pandai untuk memanage waktu. Nah, jadi itu mungkin 2 pertanyaan aku. Selanjutnya aku serahkan ke Indri untuk bertanya kepada Rizky. Oke, terima kasih Rizky. Lanjutkan ke Indri. Boleh open mic-nya. Oke, Ki. Selain dari tumpukan tugas itu, pernah nggak kamu merasa stres karena hubungan sosial kampus atau penurunan motivasi gitu? Kalau stres selain karena tugas, ya saya juga pernah merasa stres karena hubungan sosial di kampus. Kayak seperti kurangnya komunikasi dengan teman kelompok dan juga penurunan motivasi karena merasa lelah secara mental dan fisik. Kayak gitu sih. Oke, pasti karena tugas, stres juga bisa muncul dari hubungan sosial di kampus. Misalnya saat harus menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, merasa kurang nyambung dengan teman, atau konflik saat kerja kelompok. Hal seperti ini kadang terlihat sepele, tapi kalau terjadi terus-menerus bisa bikin pikiran capek dan akhirnya memengaruhi fokus belajar. Jadi yang perlu dipahami itu, kondisi seperti ini wajar dan dialami banyak mahasiswa. Stres bukan tanda kelemahan, tapi tanda bahwa kita sedang butuh jeda dan perhatian pada diri sendiri. Oke, selanjutnya pertanyaan dari saya, Ki. Menurut kamu nih, dalam situasi seperti apa mengelola emosi akan lebih baik daripada langsung mencari solusi dari masalah itu? Kalau situasi di mana mengelola emosi lebih penting ya. Mungkin saat emosi sedang sangat tidak stabil seperti marah, panik atau sangat sedih. Dalam kondisi ini menenangkan emosi terlebih dahulu lebih baik sebelum mencari solusi agar keputusan yang diambil tidak tergesa-gesa nantinya. Ya, betul sekali. Jadi menurutku mengelola emosi juga lebih baik dilakukan terlebih dahulu di situasi-situasi tertentu, terutama kalau pikiran lagi nggak tenang. Misalnya saat lagi emosi banget, entah marah, kecewa, atau capek mental, kalau dipaksakan langsung cari solusi biasanya malah jadi gegabah. Jadi menurutku mengelola emosi itu bukan buang-buang waktu,
itu. Justru itu langkah awal biar nanti solusi yang diambil lebih masuk akal dan nggak bikin masalah baru. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Oke, sudah Indri? Sudah. Oke, sudah. Oke. Terima kasih untuk Indri yang sudah berpartisipasi untuk memberikan sedikit pertanyaan kepada audiens. Nah, jadi sebelumnya kami terima kasih banyak juga untuk Rizky, karena di sini kita telah ada di ujung cerita bahwasanya stres dan coping itu tuh sangat penting dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana cara kita untuk mengontrolnya, mengelolanya, itu harus kita bisa sendiri. Nah, jadi ada beberapa materi yang teman-teman sampaikan tadi itu mungkin dapat bermanfaat untuk Rizky gitu, untuk kedepannya. Nah, jadi mohon maaf Rizky kalau misalnya ada kesalahan kata-kata atau misalnya ada kata-kata yang kurang mengenakan dari kami, atau mungkin kata-kata yang kurang jelas, kami mohon maaf. Dan terima kasih juga sudah mau menjadi audiens kami untuk materi stres dan coping ini. Nah, jadi untuk teman-teman juga terima kasih banyak telah berpartisipasi. Di sini saya tutup presentasi pada sore hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.